Selamat datang untuk kita, Bapak Ibu sekalian, khususnya yang belum bergabung di komunitas kami, agar supaya bisa mengetahui peluang ini juga ya, salah satu peluang era digitalisasi di bisnis teknologi untuk membangun bisnis di era teknologi ya, sebagai solusi keuangan di era digitalisasi. Dan kami Anda menerima pertanyaan. Oh, nggak perlu ya. Nanti ini nggak perlu rekam teman-teman ya. Ini otomatis live YouTube kok. Dan setelah selesainya otomatis ada rekaman juga. Oh iya ya. Sebentar saya tutup chatnya dulu ya, biar teman-teman bisa fokus sebentar. Ya, siap, Saya siap. tutup sementara untuk chattingnya. Nanti akan dibuka lagi di sesi tanya jawab setelah sesi materi. Nanti bebas bertanya ya. Dan saya masuk mode fokus. Oke, sip. Baik, selamat datang di komunitas United Force Indonesia atau UV atau UFI. United Force Indonesia adalah komunitas di Indonesia yang berfokus memberikan edukasi bagi anggotanya untuk bisa menghasilkan kripto dengan cara baru, yang berfokus menjalankan proyek pertama di dunia, sebuah ekosistem kripto terdesentralisasi pertama di dunia, yaitu adalah Metaverse ya. Ini adalah bisnis pemasaran pertama di dunia yang nggak pakai WD-WD-an, yang nggak pakai narik komisi ya, karena bagi hasilnya sudah dilakukan oleh sistem kekal yang nggak bisa diedit-edit lagi oleh siapapun termasuk penciptanya. Dan inilah Metaverse ya. Oke, nah tentang Metaverse itu sendiri, Metaverse adalah sebuah proyek ekosistem kripto terdesentralisasi pertama di dunia ya, yang memungkinkan para peserta di dalamnya dapat menghasilkan dolar ataupun kripto dengan cara baru yang lebih mudah, aman, nyaman, dan transparan. Ekosistem ini dibuat sedemikian rupa untuk bisa berjalan mandiri maupun terhubung. Ya, jadi nanti ekosistemnya itu yang akan dibangun banyak ya, bukan cuma jual beli kafling digital ataupun jual beli matrix system tapi akan ada juga marketplace, NFT, metaverse, terus staking, ya, trader cup dan lain-lain. Nah, profil CEO ataupun kripto sendiri adalah Mr. Lado dari Rusia. Mr. Lado ini adalah seorang jenius ya dari Rusia yang telah menciptakan sebuah ekosistem penghasil kripto yang dapat dijalankan semua kalangan, kapanpun dan dimanapun. Nah, ini jadi menarik ya. Kalau yang kita ketahui selama ini tuh paling cuman trading, staking, mining, dan lain-lain. Nah, kalau ini lebih ke jual beli. Jadi ketika kita sudah balik modal, sisanya tinggal untung aja. Nggak ada keuntungan yang naik turun, floating, dan lain-lain segala macam. Jadi ini pure jual beli. Cuma menariknya kita cukup beli sekali, tapi kita bisa kita jual berkali-kali. Nah, gitu. Nah, oke, sekarang kita akan bahas plus minusnya proyek ini. Ya, mulai dari minusnya dulu deh. Karena Metaverse ini adalah sebuah inovasi baru, tentu saja edukasi menjadi tantangan utama bagaimana semua kalangan, segala profesi, segala usia, dan orang-orang awam khususnya dapat memahami peluang ini. Tapi plusnya, ya, Metaverse adalah tren baru berbisnis online yang memungkinkan bagi hasil tanpa perlu proses withdraw. Ya, jadi dan memungkinkan dengan satu kali pembelian produk digitalnya dapat menghasilkan hasil yang tidak terbatas, serta pasar yang masih sangat luas. Belum sampai 1% masyarakat di dunia yang sudah mengetahui peluang ini. Ya, dari total 8 miliar masyarakat di dunia, itu baru 1,5 juta yang terdaftar di ekosistem ini dan menjalankan bisnis ini. Jadi pasarnya masih luas banget. Ya, di Indonesia aja ada sekitar 270 sampai 280 juta jiwa ya. Jadi peluangnya masih sangat luas banget. Ini masuknya di kategori bisnis Blue Ocean, teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Dan bisa dibilang ini yang pertama di dunia yang bagi hasilnya dilakukan oleh smart contract ataupun dilakukan oleh sistem yang nggak bisa diedit-edit lagi. Jadi kalau buat teman-teman yang menyukai sebuah marketing plan yang berkelanjutan, yang tidak berubah kebijakan, yang tidak mempersulit pencairan komisinya dan lain-lain segala macam ya, Anda bisa pelajari serius proyek ini. Nah, terkait perubahan era, khususnya di bisnis ya, kita akan bahas satu persatu terkait tren bisnis masa depan nih, ya, tren bisnis masa depan. Sebelumnya, dunia hanya memiliki satu peluang bisnis, yaitu di dunia sentral.
ya, di mana ada satu platform ataupun perusahaan yang mengontrol penuh masuk dan keluarnya suatu transaksi dalam ekosistem bisnisnya. Ya, sehingga selengkap apapun legalitasnya, kantor-kantor yang jelas dan bahkan owner yang jelas dan bisa ditemui bahkan mungkin duduk bareng gitu ya. Hal ini hanya untuk meminimalisir resiko karena amanat tidak ada yang tahu pastinya. Nah, Metaverse ini selain berjalan di Web 3.0, bahkan di skema pemasarannya bagi hasil dilakukan oleh smart contract yang ditanamkan di blockchain sehingga algoritma aturannya bersifat kekal, tidak bisa diedit apalagi dihapus bahkan oleh pembuatnya sendiri. Wah, ini dahsyat ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kalian teman-teman Bapak Ibu sekalian pernah menjalankan suatu bisnis yang tadinya asik ya, happy, semangat sama tim, tiba-tiba berubah kebijakan bagi hasilnya jadi makin sulit ya, ada syarat-syarat tambahan dan lain-lain segala macam ya. Teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa serius di sini karena di sini marketing plan-nya akan selalu seperti itu. Oke. Dan nggak pakai WD-WD-an. Nah, perubahan era bisnis juga dengan teknologi ini membuat sebuah kemajuan di digitalisasi. Saat ini sudah banyak peluang-peluang yang ada di dunia nyata atau dunia konvensional yang beralih ke dunia digital ataupun online. Ya, seperti ojek pangkalan berubah jadi ojek online atau ojol ya. Terus ada juga yang belanja itu yang tadinya belanjanya itu mungkin ke toko ataupun ke pasar beralih ke handphone juga, ke online. Orang yang nawarin di toko, ya Mas, silakan mampir lihat-lihat dulu dan lain-lain. Itu beralih juga ke live streaming di online juga. Ya, sosmed ya di TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lain. Belajar juga online, ada juga kerja juga lewat online ya. Dan dunia juga nanti akan beralih ke metaverse. Ya, di mana metaverse itu adalah sebuah dunia virtual yang hampir akan bekerja ataupun berjalan mirip dengan dunia nyata. Dan itu akan dibangun juga di metaverse ya. Nah, perubahan era bisnis juga dengan teknologi membuat batasan jarak jadi tidak ada tanpa batasan jarak. Berkembangnya dunia digital memungkinkan pebisnis melakukan transaksi lintas kota, lintas daerah, lintas provinsi, bahkan lintas negara. Ya, dengan lebih mudah sehingga batasan jarak nggak lagi menjadi penghalang. Anda bisa bertransaksi kapanpun. Sorry ya, yang angkat tangan nanti sesi Chan jawab aja, nanti akan kita open. Sabar ya. Tidak lagi menjadi penghalang ya. Anda bisa bertransaksi kapanpun, dimanapun, bahkan dengan negara manapun. Karena di sini bisa menggunakan payment-nya menggunakan cryptocurrency yang membuat transaksi lintas negara bisa menjadi peer-to-peer langsung antara penjual dan pembeli tanpa pihak ketiga. Nah ini dahsyat ya. Jadi transaksi jual beli antara suman pedagang dan pembeli tanpa ada pihak ketiga lagi itu bisa dilakukan tanpa tatap muka dan bahkan lintas negara. Ya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan smart contract ini. Sehingga ketika uangnya itu sudah berkurang, pasti yang bersangkutan mendapatkan asetnya. Nah, ini yang menarik ya. Nah, perubahan era bisnis teknologi juga ini adalah membuka sebuah peluang properti digital. Nah, kebetulan 10 tahun terakhir sampai akhir pertengahan September 2023 kemarin itu saya 10 tahun fokus di properti fisik. Ya, jual tanah fisik, rumah fisik, apartemen fisik ya. Dan 5 tahun terakhir itu saya memiliki agensi properti ataupun untuk jasa pemasaran jual beli, perusahaan untuk jasa jual beli tanah, apartemen, rumah dan lain-lain. Ya, yang akhirnya saya putuskan untuk tinggalkan dan fokus di sini. Karena saya merasa properti digital ini adalah peluang baru banget, belum banyak orang yang paham. Tapi ini saya merasa ini adalah masa depan karena banyak banget kelebihan-kelebihannya dibandingkan kita menjual properti fisik. Ya, saat ini sudah ada di dunia metaverse sih sebenarnya ya, yang memungkinkan memiliki peluang bertransaksi tanah, rumah, apartemen dan lain-lain yang mirip banget dengan dunia fisik, namun dalam dunia digital. Nah, ekosistem seperti itu akan juga dibangun di metaverse dengan inovasi baru. Bahkan saat ini di metaverse ada peluang skema baru kepemilikan sebuah alat bisnis ataupun properti digital ya, penghasil dolar dengan cara melakukan pemasaran jual beli kafling digital metric system. Nah, ini nama produknya ini adalah Tactile dan Universe. Dan malam hari ini kita akan bahas yang paling simpel yaitu Tactile ya, salah satunya saja. Ya, karena ekosistem ini banyak teman-teman ya. Di sini kita bisa menghasilkan cuan dengan berbagai cara ya. Oke, ini adalah era kafling fisik menuju kafling digital. Nah, buat teman-teman Bapak Ibu sekalian yang belum paham arti dari kafling ini kayak petak tanah ya kalau di dunia fisik ya.
Jadi ada kita beli tanah, satu bidang tanah itu namanya satu kafling. Nah, di sini di Metaverse ini jatuhnya kafling digital, bisa dianalogikan seperti itu. Ya, basically ini adalah aset digital ataupun produk digital. Ya. Nah, mari kita coba perbandingkan kafling fisik konvensional dengan kafling digital Metaverse. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar yang namanya juragan tanah. Ya, orang-orang yang membeli tanah bukan untuk dibangun, bukan untuk dihuni, bukan juga untuk ditanami tanaman ya, tapi mereka beli tanah pure untuk dijual kembali. Artinya, mereka tidak membutuhkan fungsi dari tanah fisik itu sendiri. Mereka nggak butuh tanah untuk dibangun, mereka nggak butuh tanah itu untuk ditanami tanaman gitu ya. Tapi mereka membutuhkan tanah tersebut sebagai alat bisnis, sebagai alat penghasil cuan ataupun penghasil keuntungan. Nah, peluang ini ada di kafling digital Metaverse yang membuat potensi keuntungannya jauh lebih besar dengan modal yang jauh lebih kecil. Nah, sekarang mari coba kita bandingkan ya teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kafling fisik konvensional, misalkan suatu saat Anda ingin menjadi seorang juragan tanah, lalu ingin memiliki 6 petak tanah, entah itu satu kota atau beda kota ya. Nah, anggaplah masing-masing tanah tersebut modalnya adalah 300 juta. Mau 100 meter kayak 200 meter, misalkan beda-beda ya, anggap modalnya itu 300 juta. 300 juta kalau mau memiliki 6 kafling tanah, itu membutuhkan 6 kafling. Ya, ataupun 6 petak tanah. Artinya modalnya 300 juta dikali 6. Kita membutuhkan modal 1,8 miliar. Nah, biasanya ketika membeli tanah fisik itu upping harganya rata-rata di 30%. Ya, itu kotor ya, karena ada komisi, biaya surat-surat, notaris, dan lain-lain ya. Nah, itu kalau misalkan kita upping 30%, itu 390 juta kali 6. Sehingga dapat 2,3 miliar. Nah, selisihnya ini mendapatkan profit kotor 540 juta. Setelah sold out semua, jadinya habis. Nah, keuntungannya berarti 540 juta, kalau bersihnya kita ambil aja biaya-biaya komisi dan lain-lain 10% ya. Nah, sehingga jatuhnya 360 juta. Nah, 360 juta terhadap modal 180 juta, 1,8 M, itu ROI-nya, return of investment-nya itu cuma 20% ya bersihnya ya. Nah, tapi berapa lama akan sold out? Apakah tanah itu 6 lokasi tanah tersebut pasti laku 1 tahun? Atau 2 tahun atau 5 tahun, nggak ada yang tahu ya gitu. Nah, coba perbandingkan dengan kafling digital Metaverse ya. Dan ingat kalau kafling fisik itu kita melakukan proses sampai jadi kepemilikan itu dan siap dijual lagi lumayan panjang ya. Kita mesti janjian survei lokasinya dulu, cek legalitas, cek lingkungan ya, dan lain-lain segala macam. Mungkin sebagian juga ada yang balik nama dulu, baru nanti dijual kembali, dan itu membutuhkan waktu mungkin sekitar 1-3 bulan tergantung seberapa sulit legalitasnya. Nah, untuk kafling digital Metaverse ya, di sini pure di digital ya, di DeFi. DeFi ini adalah sebuah layanan keuangan terdesentralisasi. Ini teman-teman Bapak Ibu sekalian yang belum tahu DeFi bisa cek nanti di internet ya, apa itu DeFi secara umum. Nah, intinya DeFi ini adalah sebuah dunia layanan keuangan terdesentralisasi yang tidak membutuhkan otoritas manusia lagi. Ya, jadi semuanya transaksinya itu by smart contract. Nah, jadi ketika sudah menggunakan smart contract ini, itu sudah memastikan transaksi itu tidak akan terjadi jika tidak memenuhi persyaratannya. Jadi uangnya itu nggak akan berkurang kalau teman-teman belum dapat produknya. Nah, begitu sebaliknya, kalau misalkan uangnya berkurang, ya selesai transaksinya, pasti teman-teman dapat produknya. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya ya. Nah, di kafling digital Metaverse itu dengan modal 300 juta, kita bisa dapat 6 kafling. Ya, kita bisa dapat 6 kafling digital. Nah, karena kita beli 1 dapat 6, kita nggak perlu repot-repot untuk naikin harga. Beli 300 juta, jual 300 juta. Sehingga 300 juta dikali 6 itu dapat omset 1,8 miliar. Nah, dari omset 1,8 miliar, itu komisi kita ataupun jatah kita itu 3/6-nya. Atau setengahnya ya, kalau konversinya sekitar komisi 50%. Nah, berarti 1,8 M dibagi 50%-nya itu dapat keuntungan bersih 900 juta. Ya, 900 juta. Dan kita nggak ada biaya-biaya lain lagi ya, ini sudah bersih. Gitu. Nah, setelahnya nggak habis teman-teman ya, tapi dapat 6 kafling kosong yang siap jual lagi. Nah,
Logikanya kenapa hal itu terjadi nanti dijelaskan di sesi marketing plan di taktilnya ya, di next slide ya. Nah, di sini berarti ROI-nya 300%. Ya, modal 300 juta jadi 900 juta. Bisa juga dijual sebagian. Jadi kalau misalkan Anda ambil full kafling juga, 12 level kafling, itu nggak harus jual 300 juta juga. Ya, kliennya ada modal 100 juta silakan, 50 juta silakan, 1 juta silakan ya. Bahkan di bawah 1 juta juga silakan. Gitu. Ya, tapi potensi komisinya semuanya sama, bisa sampai 300 juta per orangnya, teman-teman. Nah, bisa jual sebagian kecil, tidak harus jual satu penuh gitu ya. Kenapa? Karena kalau di kafling PC konvensional, kita satu kafling itu misalkan 200 meter, kita jual 390 juta, itu nggak mungkin kan kita jual ketengan ya, 10 meter, 20 meter, 30 meter gitu ya. Nah, di Metaverse ini bisa. Ya, jadi kalau gambarannya lagi kurang lebih kayak gini ya, dari segi harga, kafling PC konvensional rata-rata modalnya ratusan juta ke atas, sedangkan kafling digital Metaverse itu ratusan ribu ke atas. Dari segi keuntungan, kafling PC konvensional itu kurang lebih 20% sekali aja, dan ini pun kalau Anda sebagai pemilik tanah, bukan sebagai marketing penjual tanah. Kalau sebagai marketing itu paling komisinya sekitar 5% sampai 7%. Ya, jago-jago 10%. Nah, kafling digital Metaverse itu komisinya dikonversikan sekitar 50% atau 66,6%. Berkali-kali, bukan sekali doang. Ya, karena asetnya nggak habis-habis, teman. Nah, dari segi transaksi, beli satu dapat satu. Ya, kalau di Metaverse, beli satu dapat 3 atau 6. Jadi ada dua skema nanti. Ya, ada dua tipe kafling yang dibeli. Nah, dari segi keuntungan, otomatis karena beli satu dapat satu di dunia fisik kan nggak mungkin ya beli 100 meter dapat 100 meter lagi gitu ya. Nggak mungkin. Kalaupun mungkin itu biasanya harganya udah doublein ya. Nah, keuntungannya harus upping harga. Di Metaverse kita nggak perlu upping harga. Anda beli 100 juta, jual 100 juta, ya bahkan bisa dijual di bawah itu gitu. Nah, dari segi pasar, kalau kafling bisnis konvensional umumnya ditentukan oleh lokasi. Tapi yang di Metaverse ditentukan oleh Anda. Sesimpel, menurut Anda kira-kira targetnya kan cuma jual ke 2 sampai 6 orang ya. Ya minimal banget ke 2 orang. Kalau sekiranya menurut Anda 2 orang untuk modal 5 jutaan, oke ambil 5 juta, 10 juta oke ambil 10 juta, 100 juta oke ambil 100 juta, ya sesimpel itu sebenarnya. Dan dari segi pilihan jual, umumnya dijual sekaligus untuk kafling PC konvensional, sedangkan di Metaverse bisa dijual menyesuaikan budget atau pasar dari klien. Ya, nah kita akan masuk di marketing plan-nya di taktil program ataupun produk taktil nih ya, di mana taktil ini memiliki visual ya, selain sistem yang dimiliki ya, kita juga bisa melihat secara visual kafling yang sudah kita beli, yang awalnya kosong, nanti yang laku yang mana, lakunya ini dari siapa, uang kita dapat dari mana, ya, dan ketika kita beli itu uang kita diterima sama siapa, itu semua clear di sini, transparan. Nah, oke, di total 12 kafling itu ada 2 skema ataupun 2 tipe kafling ya. Ada yang 6, ada yang 3. Namanya S6 dan S3. Jadi sesuai namanya ya. Kalau S6 itu kita dapatnya 6 kafling, terdiri dari 2 orbit ya. Jadi orbit 1 itu anggap aja baris 1 atau orbit 2 itu baris 2. Jadi ada 24. Total ada 6 kafling. Nah, pola bagi hasilnya, kenapa 6 kafling ini bisa nggak habis-habis ketika terjual semua? Nah, marketing plan-nya kayak gini, teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di orbit 1 itu ada 2 kafling ataupun 2 titik matrix ya, di mana closing pertama dan closing kedua ini ada di orbit pertama, itu masuk ke sistem bisnis, di mana ini posisinya itu bisa memberi atau diberi. Nah, 2 titik ini yang membuat jualan ataupun jual beli menjadi bisnis. Ya, karena kalau semuanya masuk ke kita, itu namanya dagang. Kalau kita nggak jualan lagi, nggak mungkin dapat hasil. Tapi dengan 2 ini masuk ke sistem, yang otomatis nanti bisa ngasih ke atas, ngasih ke samping, atau bahkan ngasih ke bawah, teman-teman ya. Nah, ini yang membuat kita bisa menghasilkan terus-menerus, walaupun kita sudah tidak berjualan kembali. Ya, karena di sini sudah pakai sistem bisnis. Nah, closing ketiga, 4 dan 5 di baris kedua ya, 3 pertama, itu jatah kita semua, dan itu komisinya per titiknya 100%. Ya, jadi orang ngeluarin $10, kita terima $10. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi untung itu bersih ya, bersih. Dan di penjualan terakhir, nah ini komisi 100%-nya itu sebenarnya hak kita, tapi dipakai oleh sistem untuk membeli 6 kafling baru lagi otomatis.
ibaratnya ya teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, kayak kita punya 6 barang ya, ketika sudah habis kita nggak perlu repot-repot lagi beli barang baru lagi ya ke pasar kayak ataupun kemana gitu ya, nggak perlu. Tapi ini udah otomatis kita akan memiliki lagi. Nah ini kelebihan di dunia digital ya, kita nggak perlu repot-repot restock, kita nggak perlu nggak ketakutan kehabisan stok gitu ya. Beli sekali mau dijual langsung ketemu orang 1.000 orang, mereka mau beli semua silahkan. Nah kalau di S3 itu lebih simpel lagi, ini satu orbit 3 titik. Jadi di S3 ini penjualan pertama balik modal 100%, penjualan kedua 2 kali lipat, penjualan ketiga untuk membeli 3 kapling kosong lagi. Jadi per satu siklusnya ini 200%. Kalau yang tadi S6 itu per satu siklus pemasarannya 300%. Dan itu nggak habis-habis teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Itu jualan 1 orang aja udah balik modal. Ya, jualan ke 4 orang ya ke 5 orang itu udah 400%, 4 kali lipat. Jadi di sini karena bukan investasi, Anda mau menghasilkan berapa puluh kali lipat, berapa ratus kali lipat juga, tinggal ditentukan oleh Anda dan tim khususnya ya, kayak gitu. Oke, total ada 12 kafling level di taktil program ini yang bisa dibeli sekaligus atau dibeli bertahap, bebas ya, sesuai dengan kemampuan risiko Anda atau dari pasar atau circle Anda. Ya, mau main di level berapa gitu ya, mau jualan di modal berapa. Tentu saja semakin besar coupling level yang dimiliki, semakin besar komisinya. Bahkan di 12 level ya, itu level 12-nya saja itu modal 110.240. Jadi sekitar 150 sampai 160 juta. Jadi sekali masuk ya segitu komisinya, 100%. Gitu ya. Kalau total dibeli semua dari level 1 sampai level 12 itu sekitar 300 juta. Nah, sekarang mari kita bahas terkait potensi menghasilkan uangnya nih. Ya, seperti undangan kami modal 1 jutaan menghasilkan puluhan juta di bulan ketiga. Logikanya seperti apa? Mari kita bahas ya. Modal 4 level ini $75 plus fee gas itu kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 1,2 jutaan. Nah, ini modal yang kami sarankan ya. Modal di bawah itu nanti bisa tanya ke pengundang Anda masing-masing. Ini anggap aja jualan kedua orang, terus nggak jualan lagi, tapi duplikasi duanya terjadi. Nah, ketika Anda jualan pribadi, jual kedua orang dengan modal yang sama ya, Anda akan menghasilkan total $40. Dari mana nih $40? $40 ini dari level 3. Karena cuman di skema yang S3 yang closing ke 1 ke 2 langsung hasil. Kayak gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalkan Anda nggak jualan lagi, tapi tim melakukan hal yang sama, passive income sudah terjadi. Ini kayak kita bangun perusahaan, tapi nggak perlu repot-repot bikin manajemen, finance, dan admin. Kita cuma butuh tim reseller aja, ataupun marketing aja gitu, sesimpel itu. Dan kita cuma butuh target jual itu cuma ke 2 orang ya, kita cuma punya target 2 orang, memungkinkan kita bisa menghasilkan seterusnya sesuai dengan sistem, sesuai dengan pengembangan duplikasi itu ya. Ketika duplikasi 2 terjadi, masing-masing dari mereka dapat $40 dan Anda mendapatkan tambahan baru $85 masuk ke rekening, dan $80-nya lagi masuk ke modal otomatis pembelian kafling level 5. Nah, ini dahsyatnya ya. Jadi di Metaverse ini juga ada pembelian otomatis level berikutnya untuk penghasilan di level terakhir di siklus pertama. Jadi kalau siklus pertama itu terpenuhi di level terakhir, otomatis membuka level berikutnya. Makanya hasilnya bisa semakin naik. Ya, karena modal level berikutnya 2 kali lipat, komisinya juga 2 kali lipat. Nah, sehingga total yang masuk ke rekening aja ada $125 dengan modal $75 ini sudah untung plus profit ya, break even point, balik modal dan plus untung. Bahkan kalau ditambah $80 yang kita memiliki 5 level secara free, itu udah di $200 ya. Nah, jika duplikasi 2 terjadi terus, passive income otomatis sudah terjadi dari sebagian omset pemasaran tim Anda. Nah, kalau misalkan di situ kan ada 3 kafling, ada yang 6 kafling ya, di kafling per levelnya. Nah, kalau Anda nggak menunggu kerja orang lain, Anda bisa jual semuanya sendiri. Ya, ketika Anda jual semuanya sendiri, jual ke 6 orang, maka yang S3-nya 2 kali siklus, yang S6-nya 1 kali siklus. Dan di sini Anda bisa menghasilkan masuk ke rekening kripto Anda itu $165 dan $80-nya masuk ke auto upgrade ataupun auto aktivasi ya, di level 5 sehingga total $245. Ini sudah senilai 327% ya. Jadi kalau Anda beli modal 1 jutaan terus jual ke 6 orangnya 1 minggu, ya 1 minggu Anda menghasilkan 300%.
gitu ya, sesuai dengan kerja keras dan kerja cerdas Anda. Baik ya. Nah, ini kami memperhitungkan ya, kita di UV Metaverse ini sudah coba memperhitungkan bagaimana jika misalkan Anda khususnya yang belum bergabung ya, itu mengambil kafling 4 level ya, artinya Anda memiliki 4 aset atau 4 toko digital gitu ya. Lalu Anda jual kembali ke 6 orang di bulan pertama, achieve. Setelah itu nggak jualan lagi sampai 1 tahun ke depan, tapi bulan-bulan berikutnya duplikasi terjadi. Artinya semua orang dipastikan target 1 bulan jualan ke 6 orang. Nah, berapa potensi yang bisa didapatkan sampai 1 tahun nanti? Nah, di bulan pertama aja kita sudah BP plus profit ya, modal 1,2 jutaan udah jadi 2,3 jutaan. Jadi udah cuan untung ya, karena bisnis itu paling simpelnya modal berapa, kapan balik modalnya gitu ya. Nah, bulan berikutnya, kalau misalkan pun Anda nggak jualan lagi, tapi tim melakukan hal yang sama, Anda sudah mendapatkan passive income baru nih, di mana hasil barunya itu sekitar 4,5 jutaan, sehingga totalnya 6,8 jutaan nih. Gitu. Di sini sudah mulai passive income ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Duplikasi sudah terjadi. Nah, kalau di bulan ketiga, Anda udah nggak masarin ya, orang yang Anda closingkan langsung pun nggak jualan lagi, ya. Tapi di bulan ketiga ini ring 2 Anda memasarkan ke 6 orang juga. Maka di sini sudah hasil 10 jutaan, ya. Ini sudah hasil 11,2 juta. Jadi di sini sudah puluhan juta sesuai undangan kami ya, modal 1 jutaan hasilkan puluhan juta di bulan ketiga, ya. Jadi targetkan orang yang Anda closingkan itu untuk jualan ke 6 orang, setelah itu mau pasif nggak masalah gitu, tapi jualan dulu ke 6 orang. Nah, kalau hal itu terjadi ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, Anda serius di bisnis ini, fokus di bisnis ini, ya, 100 jutaan pertama bisa didapatkan di duplikasi kelima atau bulan ke-6, lalu 1 miliar pertama Anda bisa didapatkan di bulan ke-9, ya, ini di duplikasi ke-8, lalu hasil 1 tahun kalau terjadi sempurna ya duplikasinya ya, di duplikasi ke-11, kalau ini per bulan berarti di bulan ke-12 ya, karena bulan pertamanya pemasaran Anda pribadi. Maka duplikasi ke-11 ini sudah menghasilkan $338.000 atau sekitar 4,7 miliar. Kenapa bisa sebesar itu? Karena kita setiap duplikasi terjadi, kita naik ke level berikutnya. Sampai total 12 level coupling, di mana kalau sudah capai 12 level coupling, satu kali siklusnya sudah bisa mencapai 300 jutaan lebih, kayak gitu. Ya, bahkan kalau full ya, kalau satu siklus full, itu bisa sekitar 700 juta sampai 800 jutaan, hampir 1 miliar satu kali siklusnya, sekitar 1 miliar. Nah, resiko dan pasar itu pure di tangan Anda. Jadi bisnis ini dasarnya adalah bisnis pemasaran. Jadi resikonya, manajemen resikonya Anda yang tentukan. Uh, mau sesuai resiko Anda atau sesuai pasar Anda. Gitu ya. Kalau Anda merasa kayaknya modal 20 jutaan masih gampang lah buat 2 orang, ambil 20 jutaannya bebas ya. Karena otomatis semakin tinggi modal yang Anda ambil dari awal, otomatis meninggikan standarisasi Anda ke depannya. Karena di Indonesia ini cukup umum ya, bahwa ikut bisnis itu kadang-kadang ikut-ikutan. Ya lu waktu join ambil berapa level? 5 level ya udah samain. 6 level ya udah samain ya. 10 juta ya udah samain gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda mampu di 5 juta, 10 juta, 20 juta, 40 juta, bebas ya, sesuaikan dengan kemampuan risiko Anda atau pasar Anda. Nah ini perhitungannya apabila kita melakukan jual ke 6 orang, terus nggak jualan lagi, nih teman-teman bisa lihat ya, closing pribadi bulan kedua sampai ke-12-nya itu 0 ya. Jadi cuma jualan di bulan pertama saja, dengan modal 5 level, ini sekitar 2,6 jutaan, ya itu sudah hasilkan 4,5 jutaan, jadi udah UMR ini ya, UMR Jabodetabek kurang lebih ya. Nah, di bulan kedua udah dihasilkan 11 jutaan pertamanya. Hasil baru tuh, jadi totalnya 15 juta. Nah, bulan ketiga sudah menghasilkan hasil baru 20 jutaan, totalnya 36 juta, dan 100 jutaan pertama sudah bisa didapatkan di bulan kelima. Ini satu step lebih cepat. Mau lebih cepat lagi bisa ambil 6 level, ini modal 5 jutaan. Bulan pertama sudah bisa menghasilkan 11 jutaan ya, dengan jual ke 6 orang. Dan bulan kedua sampai bulan ke-12, begitu ya. Kita 100 jutaannya bisa lebih cepat. Ya, 100 jutaannya bisa didapatkan di bulan keempat. Nah, level 7, modal 10 jutaan, hasilkan 20 jutaan di bulan pertama.
40 jutaan di bulan kedua, 95 jutaan di bulan ketiga. Jadi 3 bulan sudah bisa menghasilkan 155 jutaan dengan modal 10 jutaan. Nah, modal 20 jutaan bisa hasilkan hampir 40 juta di bulan pertama. Bulan kedua sudah hasilkan 100 jutaan pertama Anda. Nah, ada set ya ini ya. Nah, ambil 9 level, ini 40 jutaan. Di bulan pertama udah hampir 100 juta nih. Bulan kedua langsung tembus 250 jutaan. Gitu ya, walaupun bulan kedua Anda nggak jualan lagi. Apalagi kalau misalkan Anda masih jualan ya. Ini 6 ini hanya minimal yang direkomendasikan. Kalau mau jual ke 1.000 orang bebas, ke 100.000 orang bebas. Karena basically produk digital ini tidak ada batasannya. Jual kalau modal 10 level ini modal sekitar 80 jutaan. Jual ke 6 orang dengan modal yang sama kita bisa hasilkan 163 jutaan. Ya, bulan ketiga sudah bisa menghasilkan 1 miliar pertama Anda. Gitu ya, sesimpel itu ya. Modal 11 level kita modalnya 150 jutaan, hasilkan 300 jutaan di bulan pertama. Di bulan kedua sudah bisa berpotensi menghasilkan 1,3 miliar. Apalagi 12 level ya, modal 300 jutaan, hasilkan 1 miliar pertama dari bulan pertama ya, jual ke 6 orang saja. Dan bulan-bulan berikutnya, walaupun Anda nggak masarin lagi, kalau duplikasinya terjadi sempurna, maka 1 miliar per bulan di tangan Anda ya. 1 tahun bisa hasilkan 12 miliar teman-teman. Gitu, oke. Dan ini produk taktil ini ataupun taktil matrix ini ataupun kafling digital taktil ini memiliki manfaat lain juga selain untuk dijual kembali ya. Nah, taktil ini menjadi semakin tinggi level yang dimiliki, semakin besar nanti loyalty cashback-nya. Jadi ada program loyalty cashback ketika ekosistem selanjutnya akan dibuka. Nah, ekosistem selanjutnya itu ada namanya taktil goods ya. Di mana taktil goods ini akan menjual produk fisik dan juga produk virtual. Kalau untuk produk fisik itu akan seperti kosmetik, baju, ataupun teh. Namun ini konfirmasinya sih karena ini proyek dari Rusia, pasti masuk Indonesia atau enggaknya, itu kita nunggu kabar lebih lanjut. Tapi yang jelas kalau untuk barang virtualnya sudah dipastikan bisa masuk ke kemana aja ya, ke seluruh dunia ya teman-teman ya. Kayak NFT dan lain-lain. Ya, benefit itu coming soon ya teman-teman ya. Nah, Metaverse Indonesia ini sudah dijalankan oleh ratusan negara ya, sudah tergabung, dan alhamdulillah banget Indonesia adalah 9 dari total negara yang sudah resmi masuk di bahasa di officialnya Metaverse, dan juga sebagai negara ketiga yang melakukan event yang diakui oleh official Metaverse ya. Jadi alhamdulillah banget Indonesia saat ini di Metaverse ini tidak tertinggal banget seperti proyek-proyek lain ya, yang biasanya masuk Indonesia itu kalau udah tinggal remah-remahnya aja gitu ya. Maka kita Indonesia patut berbangga dan kita harus terus bersaing ya dengan negara-negara lain, karena negara lain masih banyak yang jauh lebih serius juga, dan kita nggak mau kalah ya, karena sebenarnya SDM kita mampu, apalagi dengan modal yang sangat terjangkau ya teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini balik ke Anda ya, apa pendapat Anda, apakah ini good project ataupun bad project ya, ini project bagus ataupun tidak. Baik lagi ke masing-masing, karena ini kuncinya adalah mau melek era dari sekarang, apa nunggu booming dulu, baru mau ikut-ikutan. Ya, karena bagi kami masa depan hanya bisa terjadi di 2 kondisi ya. Satu, terlihat setelah booming dan kita hanya dapatkan remah-remahnya aja, atau bahkan nggak dapat sama sekali. Dan 2, kita berada dalam proses menuju booming tersebut, untuk bisa termasuk sebagai yang berpotensi mendapatkan financial tipping point atau lompatan besar penghasilan atas era baru yang terjadi. Dan inilah kami, UFI Academy, United Post Indonesia Academy. Saya kembalikan ke host malam hari ini, Kang Saiful dari Semarang.